Selanjutnya kita akan membahas mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Orang yang berhak menerima zakat atau mendapatkan zakat. Ini adalah orang-orang yang sah diberikan zakat. Kalau orang yang berzakat di luar 8 orang ini, maka dia tidak sah zakatnya. Di antaranya yang nggak sah kemarin sudah disebutkan yatim piatu. Tapi dia kaya, maka tidak sah. Tapi kalau yatim piatu, miskin, baru sah. Yang penting kategori 8 ini ada atau enggak. Bahasa lainnya, mustahik zakat ini adalah asnaf samaniyah. Golongan 8 atau 8 golongan. Siapa saja? Pertama, fakir. Siapa itu fakir? Fakir ini tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan, pekerjaannya tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak, dan benar-benar tidak mencukupinya. Sangat sedikit. Kemudian siapa miskin? Orang miskin ini punya pekerjaan. Tapi pengeluarannya ini lebih besar daripada penghasilannya. Contoh, ada seorang kerja mendapatkan gaji 2 juta setiap bulannya. Tapi pengeluarannya setiap bulan ini 3 juta. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Dan fakir miskin ini tidak bisa dinilai dari motor yang dia pakai, dari rumah yang dia tempatin. Nggak bisa. Karena itu kan keperluan dia. Tapi dilihat daripada penghasilannya. Bagaimana keseharian dia. Rumahnya bagus, mungkin warisan. Tapi kesehariannya tetap susah. Penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dia selama 1 bulan. Ini bisa dikategorikan miskin. Ada 2 orang. Yang pertama, jomblo. Gak punya istri, gak punya anak. Kemudian orang tuanya juga cukup. Dia gak ikut menafkahi orang tua, gak membantu orang tua. Gajinya 2 juta. 1 bulan dia cukup untuk sekedar jajan saja. Makan pun kadang-kadang di kantornya makan. Maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Karena 2 jutanya cukup untuk 1 bulan. Sebaliknya, satunya lagi, dia mempunyai gaji setiap bulannya 5 juta. Dia punya istri dan punya anak 4. Yang satu sudah kuliah, yang satu SMA. Yang satunya SMP, yang satunya masih kecil. Banyak beli popok dan susu misalnya. Maka uang 5 juta ini tidak cukup 1 bulan. Dia harus mengeluarkan 1 bulan ini 6 atau 7 juta. Maka orang yang seperti ini masih bisa dikategorikan miskin. Jadi intinya miskin ini adalah pengeluarannya itu lebih besar daripada penghasilannya. Dalam istilah, lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian yang ketiga, amil. Siapa tuh amil? Amil ini yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan untuk membagikan zakat. Namun amil ini tidak sembarangan pengangkatannya. Amil ini bukan diangkat oleh DKM. DKM ini tidak bisa mengangkat amil. Yang bisa mengangkat amil ini adalah pemerintah ataupun yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemarin saya ke kota
kemudian ada satu DKM menyerahkan satu surat kepada saya. Ustadz, bagaimana ini? Ini dari Menteri Agama. Saya disuruh untuk memilihkan amil. Itu baru boleh. Menteri Agama, Departemen Agama, kemudian memberikan kuasa kepada DKM untuk mengangkat amil. Nah, ini baru mendapatkan surat pengangkatan. Maka nanti dia pun berhak mendapatkan zakat. Nah, bagaimana yang sekarang? Amil-amil sekarang itu bukan amil, tapi itu adalah panitia zakat. Apakah dia berhak? Tidak. Dia tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau ingin memberikan dia zakat, cari selain amil. Mungkin dia miskin, mungkin dia banyak hutang, atau yang lainnya. Yang penting bukan atas nama amil. Sekarang bagaimana Ustadz? Sudah terjadi di mana-mana seperti itu. Kalau guru saya menjelaskan, daripada jadi perselisihan di masjid tersebut, jadi pertikaian, jadi perbincangan besar, maka nggak apa-apalah mereka dikasih sebatas upah umum. Paham ya? Dan kita ini harus selalu bijak. Pendapat utamanya ini loh. Tapi kita pun nggak boleh menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi kita lebih memilih untuk menjauhkan diri dari perselisihan daripada mengambil pendapat yang kuat. Paham ya? Kemudian syarat amil, dia ini harus laki-laki. Jadi perempuan gak boleh jadi amil. Islam sudah jelas, gak boleh selain muslim kok jadi panitia zakat atau menjadi amil zakat, ini gak boleh. Kemudian dia juga seorang mukallaf, dia juga seorang yang jujur. Jangan sampai orang yang gak jujur dijadikan amil, nanti hilang uang zakat atau digunakan yang gak benar. Na'udzubillah min dzalik. Itu tanggung jawabnya besar nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir, dia paham terhadap fikihnya zakat. Jadi gak sembarangan mengangkat amil juga. Pemerintah memang sudah memberikan surat edaran untuk mengangkat amil zakat. Maka orang yang diberikan surat ini harus bijak juga memilihnya dengan cermat. Siapa nih orang yang paham zakat, baru dia diangkat sebagai amil. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang harus dirayu. Ya, memang dia orang yang baru masuk Islam, ini bahasa umumnya. Tapi yang lebih halus lagi adalah orang yang perlu dirayu untuk kepentingan Islam. Sehingga dengan rayuan antaranya zakat fitrah, mu'alaf tadi, ini akan semakin kuat imannya. Jadi dirayu dengan zakat fitrah. Untuk kepentingan Islam, maksudnya dia bisa memberikan informasi kepada yang lainnya. Dalam Islam itu enak. Saya selalu diberikan zakat. Mungkin zakat fitrah nggak seberapa, tapi kalau zakat mal mungkin agak lebih besar. Sehingga orang-orang terdekatnya atau teman-temannya melihat bahwa Islam itu indah. Sehingga orang lain bisa masuk Islam sebab mu'alaf tadi diberikan zakat. Kemudian yang kelima, riqab. Siapa itu?
hamba saya. Hamba saya ini bukan pembantu. Dan sekarang hamba saya ini sudah tidak ada. Kemudian yang keenam, gharim, atau orang yang terlilit hutang. Gharim ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hutang atas nama pribadi. Dan hutangnya ini untuk perkara yang halal. Bukan karena berjudi, main togel. Pokoknya yang haram-haram ini tidak berhak mendapatkan zakat walaupun hutangnya banyak sekali. Kemudian syaratnya juga sudah jatuh tempo dan nggak mampu bayar. Hutangnya banyak, tapi uangnya juga banyak, tapi nggak mau bayar. Nah, ini namanya bukan nggak mampu bayar, tapi nggak mau bayar. Ini nggak berhak mendapatkan zakat. Kemudian hutang yang kedua, dia ini berhutang untuk kepentingan umum, untuk masjid, untuk madrasah, untuk menyatukan dua orang yang berselisih, orang yang bermusuhan. Dia membutuhkan uang, akhirnya dia minjem ke sana ke sini supaya dua orang ini bisa berdamai. Ini kan untuk kepentingan umum. Walaupun dia punya uang, tetap dia berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena hutang dia ini bukan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah. Orang yang berada di jalan Allah. Siapa itu? Dia adalah sukarelawan atau tentara tanpa bayaran. Dan ini sepakat, ulama 4 mazhab ini sepakat bahwa fisabilillah adalah sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Yang mendapatkan zakatnya adalah dianya pribadi dan juga keluarga yang ditinggalkan. Namun sebagian fuqaha berpendapat bahwa fisabilillah ini adalah aktivis dakwah. Di antaranya pengajar, ustadz, ataupun yang sedang pesantren. Dan ada juga sebagian yang berpendapat bahwa masjid ini boleh mendapatkan zakat. Dalam arti pembangunan masjid. Cuman ini sebagian pendapat dan ini pendapatnya guru-guru saya selalu menghindari dari pendapat ini. Tapi tetap namanya pendapat kita utarakan. Namun guru saya tidak pernah menggunakan pendapat ini, tetap lebih berhati-hati dengan 4 mazhab yang sepakat bahwa fisabilillah ini adalah sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Kemudian yang terakhir, Ibnu Sabil. Siapa ini? Orang yang sedang melakukan safar, perjalanan, kemudian bekalnya habis. Dan perjalanannya juga bukan perjalanan maksiat. Dan juga tidak ada orang yang bisa mengirim dia uang. Dia nggak bawa ATM, nggak bawa handphone, baru dia berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau di dompetnya ada ATM, dan dia punya handphone, bisa telepon temannya untuk meminjamkan dia uang, atau ada keluarganya yang bisa memberikan dia uang, maka ini tidak berhak mendapatkan zakat. Itu 8 asnaf atau asnaf tsamaniyah atau mustahik zakat. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupi dulu sampai sini. Dan mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ini, tandanya paham. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi nanti kalau masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Yang betulnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, kekhilafan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.